Waalaikumsalam. Oke, jadi hari ini semester ini untuk kelas C ya, kelas Iya, C Pak. atau kelas blended yang jalur kerjasama ya, dengan di Universitas apa di Juna ya, apa ya? Iya, Andi Oh, Jamal Palopo, Pak. ya, Universitas Indonesia. Oh, memang dibukakan kelas kerja khusus ya, di mana dibukakan kelas khusus untuk teman-teman 7 orang. Tesis ini dirancang, kurikulum pendidikan ini dirancang untuk Anda selesai selama 18 bulan. Ya, 18 bulan atau 3 semester ya. Di mana untuk perkuliahannya boleh seperti ini, tapi untuk seminar proposal sama ujian tutupnya, kita tidak ada seminar hasil ya. Dari ujian seminar proposal, langsung ujian tutup, itu semua harus dilaksanakan secara offline. Ya, jadi Iya, nanti Pak. seminar proposal kampus ke kampus ya, seperti itu. Kalau bisa diselesaikan dalam 2 hari aja nih 7 orang kan, ganti-gantian seminar proposalnya nanti. Ya semoga dilihat aja dari bagaimana teman-teman menjaga semangat. Biasanya kalau berkelompok itu eh, ada yang saling memberi semangat gitu. Karena S2 itu sebenarnya tentang menjaga semangat sih. Karena kalian akan diuji dengan bejibun tugas ya. Bejibun tugas. Nah, alhamdulillah mata kuliah ini, semua mata kuliah dirancang untuk di mana dari awal kalian udah punya apa namanya, mau diberikan wawasan yang berfokus pada bagaimana kalian akan menyusun tugas akhir ya. Salah satu yang paling teknikal itu mata kuliah yang saya ampu. Itu riset metodologi dan scientific writing. Nah, mata kuliah ini ada di semester 1, 2, dan 3. Ini 3 semester. Nah, di semester 3 itu harus harus sudah menerbitkan hasil riset. Artinya harapannya di ujung semester 3 itu juga riset tesis kalian, itu juga yang kemudian bisa diterjemahkan sebagai syarat untuk melalui sisa mata kuliah pengembangan riset 2. Ya, seperti itu. Jadi mengidentifikasi problem, hmm, tema apa yang akan kalian bahas diharapkan di semester 1 sudah ada. Gitu. Jadi riset bukan hanya di semester 3, jadi harapannya riset kalian sudah ada di dari semester 1 ini. Minimal eh, problematikanya atau masalahnya udah ketemu. Gitu. Apa sih yang mau diangkat? eh, Apa sih yang mau diangkat gitu ya? Apa yang mau diangkat? Hmm. Apa yang mau diangkat di kalian? Jadi mana di riset kalian nanti? Ini yang kelihatan PowerPoint ya? Atau Iya, di Pak. Flip? Oh, apa ya? Bukan. Materi ya? Materi Iya. ya? Oke. Itu. Ini nggak kelebihan mahasiswa ini. Mahasiswanya berapa ya?
Tujuh, tujuh. Di kelas kami 7 orang, Pak. Itu. Dari Palopo semua, Pak, yang kelas C. Oh ya udah. Terus kenapa 8, 7? Sepertinya ya mungkin Masih ada karena satu yang belum masuk. Ibu Lili nggak salah kelas Bu Lili. Sepertinya salah, Pak. Ibu Lili sepertinya kelas B ya. Iya, iya, sorry, Kelas Pak. B hari Jumat itu dosennya mata kuliahnya sama, tapi dosennya Ibu Rismayani. Betul. Maaf, Pak ya, saya izin dulu. Siap. Ya, sama-sama Bu, nggak apa-apa Bu. Ya, cuma ini kurang satu ya. Oke, lanjut ya. Sama mata kuliah yang cuma yang baru datang tolong absen ya, karena saya lihat ini di absen baru berapa orang dari tiga, dan si tiga juga sih. Oke, jadi harapannya kita udah ada tema gitu, ada masalah gitu, masalah yang mau diangkat. Kalau perlu udah ada judul, karena nanti 6 bulan kemudian, tepatnya di awal bulan 9, kalian udah harus masukin judul gitu. Kalian udah harus masukin judul gitu. Jadi pembuatan proposalnya itu di semester 2, nanti awal semester 3 baru seminar proposalnya. Akhir semester 3 harapannya ujian tutup. Ya, seperti itu. Oke ya, hari ini kita akan bahas tentang tujuan dan karakter dan jenis. Minimal ini membuka wawasan kalian bahwa um, saya punya problem seperti apa, dan saya pakai pendekatan informatika seperti apa, dan yang paling penting adalah kedalaman penelitian S2 itu sampai mana. Itu yang paling penting. Karena yang angkatan 2 kemarin saya termasuk tim penulis revisi judul ini. Yang revisi judul hmm, masih ada yang kedalamannya masih penerapan, implementasi, how to use saja gitu. Itu masih belum masuk ke dalam S2, sehingga memang harus direvisi dan diarahkan kembali. Saya harapannya angkatan ketiga ini nanti saat udah masukin judul ya, dari judulnya aja nanti udah kelihatan it's a magister scope ya, scope untuk magister. Oke, jadi di jenjang S2, riset itu tidak hanya sekedar memahami fenomena. Di dalam pemahaman kita, memahami fenomena, kalau kita bawa ke bidang komputer itu ya penerapan. Hanya membuat software, hanya menerapkan metode. Nah, itu hanya sekedar memahami fenomena. Nah, baru slide 1 udah. Jadi nggak bisa judul ini, judul implementasi ya nggak bisa gitu. Karena itu masih dalam skop memahami fenomena. Tapi diarahkan harus juga hmm, pada pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi teknologi yang mendalam. Nah,
Bagaimana sih, apa sih yang dimaksud pengembangan ilmu pengetahuan nanti mungkin dengan slide-slide selanjutnya sudah ada gambaran nih. Jadi ingat, tujuan riset khususnya di jenjang magister itu tidak lagi hanya memahami fenomena. Sekali lagi itu ya. Oke. Kembali. Ya, tujuannya apa? Ada kira-kira ada 4 atau 3 yang bisa kalian pilih ya. Discovery ya, menemukan data atau fakta atau solusi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya algoritma baru atau framework. Kalau algoritma mungkin terlalu tajam, mungkin bisa framework kerja baru. Itu satu. Mungkin kalau selama ini untuk menyelesaikan sesuatu ABCD, tapi dengan framework kalian bisa selesai dengan ABC saja. Ya, nggak ada gambaran kan? Sumber pekerjaan tidak pernah usai. Kayak itu satu, jadi udah ada membuat algoritma baru atau arsitektur baru, gitu ya. Di situ terlalu berat, verifikasi. Coba pertama kali verifikasi menguji kebenaran dari suatu teori, gitu. Atau algoritma atau sistem yang ada dalam konteks parameter yang berbeda. Nah, ini yang sebenarnya banyak ya. Misalnya ada yang bilang di dalam konteks ini algoritma A lebih bagus daripada algoritma B, ya. Tapi dalam konteks hmm, headset saya lowbat kayaknya. Tapi suara saya masih kedengaran. Yes. Oke, Pak. Masih, masih. Ada juga. Pakai headset tuh, dia harus speaker dikasih. Jangan cara oke ya. Terverifikasi. Nah, verifikasi ini di mana riset kita itu menguji teori atau algoritma atau sistem yang sudah ada dalam konteks parameter yang berbeda. Udah banyak kita main di sini sebenarnya. Riset-riset kombinasi metode, penambahan variabel. Ini biasa main di sini. Ini yang paling aman sebenarnya. Ya kan? Improvisasi menambahkan one step, satu tahapan di dalam proses algoritma itu untuk mengoptimasi misalnya gitu. Atau algoritma diparalelkan. Dan misalnya yang sederhananya di dalam perankingan implementasi SAW gitu ya. Perankingan paling sederhana ya, SAW. Hmm. Kemudian karena SAW bobotnya kita tentukan aja kayak memberikan penilaian mid 50%, final 30%, itu kan biasa gitu kan, pembobotan sederhana. Tapi kita mau implementasikan
Bagaimana kalau pembobotannya kita optimalisasi berdasarkan tingkat kepentingan sehingga jadilah rangkaian apa, kombinasi metode antara algoritma AHP untuk pembobotan dan SAW untuk perankingan. Nah, ketika udah jadi, kita compare misalnya dengan metode SAW aja tanpa AHP. Dan kita melihat hipotesa kita benar mana, benar atau tidak hipotesa kita. Di penelitian itu cuma satu, ya. Boleh salah, nggak boleh bohong ya. Itu satu rumusnya riset. Gitu. Apapun tujuan penelitianmu berhasil tidak berhasil nggak ada masalah. Yang penting udah try ke sana dan ternyata nggak tercapai nggak ada masalah. Gitu. Itu verification. Ya. Kalau kita orang-orang machine learning mungkin banyak di situ. Atau development. Development untuk membuat atau memahami pengetahuan atau teknologi yang sudah ada meningkatkan efisiensi, akurasi, dan skala. Nah, ini yang biasa kita tambahkan apa namanya? Kita tambahkan variabel yang belum pernah diukur di dalam kalkulasi itu, seperti itu. Nah, seperti ada judul yang saya terapkan, yang saya rekomendasikan ya, karena saya salah satu tim penilai judul ya. Itu di mana judul yang diajuin sangat implementatif sekali, hanya menggunakan time series algorithm apa LSTM untuk mengukur memprediksi harga hortikultura terutama di Kabupaten yang Bekang yang banyak algoritma. Nah, tapi itu kan implementatif, tidak masuk kategori Ranes 2 karena tidak ada kedalaman di situ. Kemudian saya coba uh, kombinasikan dengan algoritma CNN untuk memungkinkan framework kerja kita itu mengakomodir kriteria eksternal karena kriteria eksternal tidak bisa diakomodasi oleh LSTM. LSTM itu hanya membaca data time series. Kita tambahkan sebuah metode yang bisa memungkinkan untuk variabel atau kriteria dari luar yang kiranya berdasarkan hipotesa kita itu mempengaruhi harga. Kan kita punya hipotesa. Kita hidup kan itu punya pengalaman. Pengalaman itu kan membentuk hipotesa kita, ya kan? Kita bukan orang baru lahir yang tidak punya experience sehingga kita tidak bisa membuat hipotesa gitu. Tapi kan kita punya pengalaman. Itu, oh ternyata misalnya dalam konteks judul yang tadi ternyata berdasarkan pengalaman saya, histori harga itu selain histori harga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa? Bisa cuaca, ya kan, dan lain-lain. Nah itu, tapi apa kalau kita bawa ke ranah informatika, ranah data analisis, apakah ada kriteria atau teknik yang bisa memungkinkan itu? Nah, setelah cari studi literatur ternyata ada misalnya CME. Jadi judul framework apa namanya, optimalisasi penentuan harga hortikultura dengan mengadopsi dengan menggunakan metode CNN NLSTM gitu. Gitu kira-kira. Itu deploymentnya juga. Tapi sekali lagi semua itu harus punya alat ukur ya. Untuk apakah dia efisien, akurasi dan segala. Cuma kita belum terlalu dalam dulu. Intinya gambaran itu ada semester 1 teman-teman udah tahu gitu gimana. Jadi
kalau bahasa kasar kami, bikin software itu bukan S2 ya. Just, tapi bikin software untuk to get something knowledge, ya itu boleh. Gitu. Ya. Jadi masih ada bimbingan saya, belum masih saya di S2. Itu setiap dia bimbingan, saya mau bikin web, Pak. Saya mau bikin web, Pak. Saya bilang, terserah kau mau bikin apa. Riset nggak sampai di situ. Maksudnya, ya, paradigma satunya masih ke bawah gitu, bahwa bikin software, kalaupun yang kekinian implementasi metode, nah gitu. Tapi nggak gitu. Di level riset yang lebih mendalam, kita membuat software itu hanya tools saja untuk mengukur kinerja dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting. Nah, originalitas harus ada gitu. Originalitas itu tidak lagi pada tempat. Ya, misalnya saya memang konteksnya tadi misalnya saya pakai SAW sama HP. SAW, HP. Itu ada banyak ribuan penelitian mengatakan itu mengkombinasikan HP dan SAW. Jangan. Tapi dia di tempatnya di PTA, saya di PTB, ya itu bukan gap, ya itu bukan gap. Gap bisa dilihat dari apakah riset sebelumnya kau ingin bantah atau kau ingin klarifikasi atau riset sebelumnya gap itu kan jarak posisimu ada di mana. Itu yang harus ditekankan juga di riset S2, research gap. Apa itu? Di mana kita bisa tahu posisi kita di mana. Kalau orang lain sudah membuat, misalnya ya, kalau kita mau mengklarifikasi, misalnya ternyata HP dan SAW itu lebih optimal untuk melakukan perankingan kinerja pegawai, ya kan? Oh, ternyata pegawai dia menggunakan hanya kriteria-kriteria hard skill, ya kan? Kalian masuk di mana? Ya, kalian masuk mengkombinasikan kriteria soft skill. Posisi kalian adalah mau mengkonfirmasi, mengklarifikasi penelitian sebelumnya yang mengatakan AHP-SAW, kombinasi AHP-SAW itu lebih baik daripada SAW saja. SAW ini bukan Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, simple adaptive acting, ya kan? Nah, di situ posisi kita. Jadi di research gap nanti biasanya saya minimal 5 ya. Ada dosen yang minimal 10. Nah, di situ kalian harus tahu ada penelitian sejenis, kalian harus tahu posisi kalian di mana. Dan harus dijelaskan. Kalau kayak yang tadi, oh iya, ternyata penelitian SAP-SAW dalam pengukuran kinerja, pada penelitian ini, dia berfokus pada menggunakan kriteria-kriteria soft hard skill, ya kan? Kemampuan menyelesaikan masalah, tugas yang diselesaikan 90% selesai, kehadiran. Kalian coba pakai, tambahkan 2 atau 3 kriteria yang soft skill. Di situ posisimu untuk, jadi gap itu bukan perbedaan, gitu. Gap itu adalah melihat posisi penelitianmu ada di mana di antara eh, penelitian orang lain. Makanya kata yang paling tepat adalah bisa memverifikasi, membantah, jangan membantah berat ya, minimal memverifikasi. Betul, jadi bisa jadi risetmu nanti mensupport, menguatkan penelitian sebelumnya. Oh memang, ternyata SAW dan AHP itu lebih akurat untuk menyeleksi, menentukan kinerja karyawan dibanding SAW saja yang sudah
disimpulkan oleh penelitian ini. Penelitian saya berkontribusi memverifikasi, menguatkan penelitian ini. Gitu aja. Posisi riset game itu paling gampang mengkonfirmasi, gitu, mengkonfirmasi riset sebelumnya, gitu, ya. Jadi tenang, meskipun selama Lebaran saya usahakan kita nggak ada tugas ya, tapi nanti saya coba cari-cari. Yang pertama cari tema lah dulu apa gitu ya, nanti kita ramu sama-sama. Kalau karakteristiknya tentu sistematis ya, langkah-langkahnya nanti ada 7 langkah di dalam slide ini. Nah, menggunakan penalaran deduktif atau induktif, umum ke khusus, khusus ke umum, yang mana aja kamu dari kesimpulan. Empiris ya, berdasarkan data fakta yang bisa diamati dan diuji ya. Jadi waktu saya masih kuliah di Malaysia itu, prof saya cuma satu, dia bilang, no data, no research. Jadi paling penting adalah data collect. Adakah datamu? Gitu, untuk diteliti. Karena kalau kau bilang ada masalah, nggak ada data, itu bukan masalah. Itu kau aja yang bikin masalah. Ya kan gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada orang diskusi masalahnya begini, begini, begini. Mana datanya? Nggak ada. Oh, berarti itu bukan masalah. Itu menurut dia masalah, tapi belum bisa masalah. Bukan masalah. Gitu ya. Atau bisa dibilang opini ya. Karakteristiknya replicable, peneliti orang lain boleh melakukan eksperimen yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda atau yang sama untuk menguji konsistensi metode atau framework yang kita gunakan. Ya kan? Terus kritis, hasil riset kita harus tahan terhadap evaluasi dan pengujian ulang oleh pakar di bidangnya. Jadi kalau sudah ada hasil riset, ternyata orang boleh menguji kembali gitu, menggunakan metode yang sama, kombinasi yang berbeda, penambahan kriteria, dan seterusnya. Kalau ternyata penelitian sebelumnya mampu memperbaiki atau membantai, ya tidak ada masalah itu. Intinya adalah riset kita harus siap dikritisi, gitu ya. Gitu. Kita lanjut tujuan utamanya berdasarkan jenis-jenis riset ya, berdasarkan tujuan sama pendekatan. Oke. Oke. Berdasarkan tujuan utama, basic research, ini bisa ya, berfokus pada pengembangan teori murni atau algoritma fundamental tanpa aplikasi praktis langsung. Bisa ini. Ya. Cuma biasanya kalau di informatik kita diarahkan untuk menyelesaikan case-case ya. Jadi jarang orang ngambil basic research. Biasanya orang matematika ini untuk menguji apa, untuk menemukan formula baru dan lain-lain. Gitu. Kita kebanyakan di sini ya, applicant apply research ya, mengaplikasikan teori atau algoritma untuk menyelesaikan masalah spesifik di dunia nyata. Gitu. Cuma sekali lagi hanya implementatif, itu bukan, tidak masuk ke dalaman penelitian magister. Kita bisa mengelaborasi metode, mengkombinasi framework, bisa gini. Oke. Kalau berdasarkan pendekatan, teman-teman bisa pakai pendekatan kuantitatif, ya berfokus pada angka statistik pengujian hipotesis. Misalnya perbandingan performa antara dua protokol jaringan,
perbandingan performa antara dua algoritma itu kuantitatif, ya kan? Atau pemahaman kualitatif itu pemahaman mendalam tentang fenomena manusia dalam penggunaan teknologi. Misalnya kita mau mengukur eh, adopsi penerimaan sistem oleh government atau perusahaan, atau kualitatif kuantitatif ya. Kalau risetnya udah kompleks biasanya kedua-duanya, ya kan seperti itu. Nah, kalau pendekatan spesifik informatika, kita punya pendekatan desain science research, DSR ya, berfokus pada penciptaan artefak, algoritma, model atau sistem sebagai solusi masalah. Itu lagi tadi. Metode digabung-gabung, metode di compare, gitu. Variabel diperkaya, ya kan? Atau pendekatan eksperimental, melakukan eksperimen terkontrol di laboratorium untuk menguji variabel tertentu. Seperti itu yang tadi saya bilang, membanding-bandingkan itu masuk eksperimental. Kalau di science research itu mungkin tidak menciptakan algoritma baru, tapi mengkombinasi beberapa algoritma. Jadi setelah di algoritma ini, di algoritma diproses lagi dengan algoritma ini, gitu. Itu bisa. Itu masuk di science research. Gitu ya. Kalau riset S3 saya kemarin, kedua-duanya ya. Saya kebetulan seorang machine learning. Jadi kelas secara konsep itu klaster, asosiasi, dan klasifikasi. Digabung, tiga itu. Eksperimental research-nya ya, di cluster saya gunakan tiga metode untuk compare mana yang paling bagus. Di asosiasi saya pakai dua metode, yang mana yang paling bagus. Di chain, di klasifikasi saya pakai tiga metode yang mana yang bagus. Gitu. Sehingga menemukan something lah. Oke, itu ya. Itu yang paling penting. Kita mau di mana? Apakah teman-teman mau desain desain science research, artinya mengelaborasi, sederhananya DSR ini kalau mau disederhanakan dia paralel, algoritma satu selesai. Walaupun selesai itu harus diuji ya. Atau eksperimental, ini bisa menguji variabel kepada algoritma A, diuji lagi dengan algoritma sejenis, sehingga bisa disimpulkan dengan penambahan variabel di algoritma A dan lebih bagus daripada algoritma B. Tapi harus pastikan riset itu belum dikerjakan oleh orang lain. Sehingga kita tahu posisi gap kita di mana. Ingat, gap itu bukan perbedaan. Gap itu adalah posisi riset kita di mana dibanding penelitian yang sudah ada. Gitu. Nah, nanti yang coba kita buat tugas step by step itu mulai dari 1 sampai 7 ini. Identifikasi masalah. Di sini caranya kalian harus mencari celah penelitian atau literatur yang terbaru. Sekali lagi tadi, mulai-mulai mencari dan menemukan posisi kita di mana. Misalnya, oh tadi ya, saya punya masalah yang dijema adalah penilaian kinerja pegawai. Oke, tidak ada masalah ya kan? Masalah di lokasi. Datanya ada, ya kan? Datanya ada. Oke. Sekali lagi data harus ada ya, teman-teman.
kita mulai eksplorasi di Google Scholar, di Scopus, mulai mencari literatur-literatur tentang kinerja pegawai. Wih, situ ribuan, satu metode, dua metode, kita mulai melihat. Oh, mungkin metodenya sama, kalau kombinasi metodenya sama, cuma posisi saya tambahkan variabel spiritualitas. Misalnya, ya kan? Itu misalnya. Spiritualitas yang bisa diukur, ya kan? Ternyata, misalnya, hipotesa Anda, ini yang rajin-rajin adalah orang yang, misalnya, ya kan? Nggak rajin sih, maksudnya yang paling bisa menyelesaikan problem tepat waktu di perusahaan secara hipotesa kita adalah mereka-mereka misalnya yang rajin sholat tepat waktu. Itu kan fenomena, masalah. Oh, saya coba masukkan itu misalnya, ya. Jangan sampai ada ruang riset untuk itu. Nah, masukkan itu. Jadi posisi masalah lapanganmu ada, gap penelitianmu ada. Bahwa saya mau kombinasikan metode ini dengan ini karena berdasarkan penelitian ini, metode ini bagus. Cuma posisi saya mau mengklarifikasi apakah metode ini memang benar bagus apabila ditambahkan kriteria-kriteria spiritualitas. Kriteria spiritualitas itu apa ya? Saya sembarang sebut saja sebenarnya. Ya kan gitu. Ya, mungkin data di akademik tidak ada, tapi kita bisa survei, kita bisa tanyakan ke pegawai-pegawai, bisa kita collect datanya. Itu possible kan? Ya, memungkinkan kan seperti itu. Jadi menentukan masalah yang spesifik, terukur, dan memiliki urgensi. Ya, gitu. Jadi itu selain any something problem di lapangan, karena memang kita cenderungnya ini ya, applied research. Kecuali kita S2 nih, S2 matematika ya, S2 matematika murni ya mungkin. Oke. Nah, setelah itu baru mulai cari studi literatur, posisi untuk dapat riset gap ya. Terus studi literatur, lihat studi literatur Google Scholar, Triple E, ya. Scopus, Triple E, ACM, lalu menentukan posisi penelitian kita dibanding penelitian terdahulu. Ingat, bukan perbedaan. Ini banyak orang bilang tulis research gap itu perbedaan. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini A, B. Enggak ya, gitu ya, bukan perbedaan. Jadi memang untuk melihatnya harus dibaca jurnalnya orang dan dilihat posisimu di mana. Makanya ketika saya biasa kalau lihat research gap, oh, cuma metode yang beda, tapi argumentasinya menggunakan di sini pakai metode A, saya pakai metode B. Oh, enggak, itu bukan research gap ya. Kita harus bisa tahu posisi detail problem penelitian kita di antara ribuan penelitiannya orang lain. Tapi nanti dengan sering-sering ya kuliah, sering juga tugas, mulai paham. Oh, iya. Mungkin kalau cuma dengar ceramah seperti ini tidak ya. Tapi nanti ya tugas kita ya kita harus mulai dari identifikasi masalah, ya siap-siap memang cari masalah ya, gitu ya. Siap-siap memang cari masalah. Oke. Apa yang bisa dijadikan masalah yang ada datanya ya, gitu. Nah, ini yang paling ini studi literatur ya. Biasanya kita kalau pasca magister itu ya harus di jurnal-jurnal bereputasi ya. Cari jurnal-jurnal bereputasi untuk melihat posisi penelitian kita di mana.
gitu. Itu caranya ya kita harus literatur review. Kita petakan, kita baca, oh posisi saya di sini di meniti. Jadi argumentasikan kalau penelitianmu itu bertujuan untuk mengklarifikasi temuan ini. Atau lebih sedikit berani, saya mau bantah. Menurut hipotesa saya, tidak seperti itu. Ya kan? Jangan terlalu keras ya. Masih dua. Ya kan? Gitu. Oke. Atau memang belum ada gitu. Kayak penelitian saya itu tidak pernah ada orang sepanjang 2 tahun saya mencari memasukkan asosiasi di antara clustering dan klasifikasi. Kalau saya juga agak ragu, itu apa lah itu asosiasi di tengah-tengah. Ya kan? Jadi biasanya orang itu melakukan clustering, dapat kelompoknya, diberi label, kemudian dijadikan data lighting untuk membangkitkan mesin learning baru berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan. Umumnya seperti itu. Ya. Saya saya cuma bilang, Prof, saya punya feeling ini, Prof. Bisa nih asosiasi. Cuma Prof, saya bilang, kalau orang feeling begini berarti orang terbiasa gitu. Orang yang tahu pola how to data diproses ya kan. Atau orang bisa. Saya punya feeling, Prof. Di asosiasi pasti saya temukan something new. Setelah clustering, dan saya asosiasi setelah itu. Karena asosiasi itu kan untuk menemukan kemiripan ya dari traffic data yang paling sering muncul. Biasa dipakai di analisa keranjang data. Tapi ya, data saya proses, akhirnya saya bisa perkuat untuk outlier detection. Jadi riset saya itu dengan framework clustering, asosiasi, dan klasifikasi. Asosiasi dipakai untuk bisa digunakan untuk menentukan outlier pada data multi kriteria. Gitu. Ya kan seperti itu. Itu kontribusi pada pengetahuan bahwa asosiasi di dalam framework umum disisipkan di dalam framework umum cluster klasifikasi itu bisa dipakai untuk mendeteksi outlier multi kriteria. Yang secara kasat mata, dan karena saya pakai 13 kriteria, itu secara kasat mata nggak bisa dilihat. Oh ternyata datanya outlier. Gitu. Ya. Oke, tapi nggak sampai di situ sih. Ya, sebuah compare, ada metode diasosiasikan, ada metode dibandingkan, gitu aja. Sederhananya gitu. Atau ada framework. Ya, framework itu kerangka kerja ya, ya kan framework. Ada kerangka kerja untuk menyelesaikan suatu masalah, A, B, C, D untuk selesai. Kalian A, B, D. Bisa, itu bisa. Oke ya. Tiga, nah baru merumuskan hipotesa, pertanyaan, ya kan? Apa yang mau dijawab? Pertanyaan penelitian. Biasanya ya bagaimana mengidentifikasi eh, apa namanya eh, paling sederhananya kalau itu contoh satu kasus saja ya, kinerja pegawai tadi. Ketika udah dapat posisi apa tadi posisi kita menambahkan kriteria spiritualitas ya untuk menentukan kinerja pegawai. Bukan kan kalau soft skill atau emotional question udah banyak. Coba kita masukkan spiritualitas dengan latar belakang Indonesia, ya kan? Negara apa ya?
negara yang berketuhanan Maha Esa, ya kan? Sila pertama aja. Kata, ya, spiritualitas tidak boleh dikesampingkan, ya kan? Gitu. Gak mau buat rumusan masalah. Rumusan hipotesa pertama saya adalah bagaimana, ya kan? Bagaimana mengetahui pengaruh hmm, kriteria spiritualitas dalam menentukan kinerja pegawai, misalnya. Itu. Yang kedua, ya, bagaimana menerapkan atau mengkombinasikan metode ABC untuk menentukan menggunakan kriteria spiritualitas, emosional, dan hard skill untuk menentukan kriteria pegawai terbaik misalnya. Udah dapat kan? Kurang lebih bisa seperti itu ya. Kenapa kembali ke sini terus? Oke. Baru kemudian kita buat blueprintnya, langkah-langkah menyelesaikan masalah riset desainnya. Oh, ini kebanyakan dalam bentuk blok diagram ya. Oh, data saya dikolek, data saya ditransformasi, ya kan misalnya ternyata di dalam metode saya itu hanya bisa menghitung data-data yang sifatnya numerik, ya kan? Sedangkan data dari lapangan itu datanya free text. Nah, kalian harus punya kemampuan mentransformasi data, merubah bentuknya. Jadi dari data collect transformasi, habis transformasi dinormalisasi lagi mungkin untuk dapat range tertentu, ya kan? Kemudian masuk ke kalau yang tadi masuk ke HP pembobotan kriteria. Jadi di antara kriteria hmm, pembeda kita spiritual, emosional sama hard skill itu ditentukan hmm, apanya bobot berpasangannya karena tadi saya di awal saya bilang AHP ya, kriteria berpasangan. Mana lebih penting kriteria A sama B, mana lebih penting kriteria B sama C, mana lebih penting. Sehingga setelah dihitung dapat bobot kriterianya, kemudian baru gambarkan di ranking dengan SAW. Di situ keluar hasilnya, diuji akurasinya. Nah, itu step by step blok diagram itulah yang disebut riset design atau metodologi. Ini harus ada di bab 3 nanti. Dan kita nggak bikin proposal ini ya. Cuma nanti satu-satu outputnya ini adalah mungkin ya sampai nggak tahu nanti kita lihat eh, karena mata kuliahnya ini ada scientific writing ya. Nanti kita lihat bisa sampai situ atau tidak ya. Atau kita ada identifikasi masalah satu lembar, studi literatur, cari jurnal penelitian di mana kalian cara menuliskan riset gap. Bagaimana cara menulis riset gap? Kita perbaiki sama-sama. Nomor 3, pertanyaan penelitian, rumusan penelitian. Ini ada hubungannya nanti dengan tujuan. Cara menulis rumusan penelitian bagaimana. Nah, ini yang paling penting, blok stepmu. Jadi biasa kalau karena
kita termasuk orang eksak ya, ketemu orang itu kalau dari judulnya tuh kita langsung cari mana mana blok diagramnya, mana riset desainnya, langkah-langkah sistematis dalam bentuk blok diagram untuk menyelesaikan masalah dari judul yang kau rancang. Biasanya kita lompat ke situ. Ya, kalau sudah, bagaimana data itu dikumpulkan, ya kan? How to collect dari database, how to get data from web misalnya, or how to survey, masalah itu harus gitu. Dan data itu diolah, kita pakai tools apa, ya kan? Disinilah kita eksperimen, coding, simulasi untuk menghasilkan data. Atau teman-teman karena belum riset bisa kalau cari problem cari di sini. Kenapa saya tutup? Apa lagi? Shadow. Data selection. Data set. Bisa cari di Kaggle ya. Di Kaggle itu banyak gitu ya. Di Kaggle itu banyak ya. Untuk tugas-tugas sebenarnya problemnya cari di sini. Tapi kalau udah ketemu untuk tesis, ya bisa cari di lapangan. Ya, tapi tidak bisa untuk tesis ya. Untuk ini orang. Untuk tugas-tugas boleh. Misalnya kau tertarik tentang ini ya, cari sih. Itu banyak ini. Kamu cari apa aja. Saya juga berkontribusi banyak data riset saya tarik sih. Sampai masuk data set, gitu. Model sales data. Oh, banyak sekali sebenarnya untuk bisa di gitu ya. Intinya seperti itu sih. Jadi cari masalah dulu lah. Ya, kita kuliah cari masalah saja. Terus terakhir analisis dan interpretasi ya. Mengevaluasi hasil menggunakan metrik yang relevan, akurasi, presisi, recall, time execute. Nah, ini udah analisa dan hasil ini. Gitu. Kemudian yang terakhir ya penulisan laporan dan publikasi. Kita harus bisa menulis di PEPA. Jadi kita sepakat di Informatika Undipa itu kita pakai format di triple A ya. Kita pakai dalam menuliskan laporan kita pakai format di triple A. Jadi nanti di dalam menuliskan itu ya harus pakai format di triple A. Entah paper bahasa Indonesia dulu nggak ada masalah. Tapi intinya saya belum sampai di penulisan laporan. Poin-poin ini dulu lah. Bagaimana masalahmu ada bisa identifikasi, pastikan datanya ada, bagaimana menentukan uh, gapmu, posisimu di belantara penelitiannya orang, gitu. Gitu ya. Misalnya dia pakai SHP, kau pakai SH Topsis. Saya, posisi saya adalah selain ada spiritualitas, saya coba mengganti SAW dengan Topsis. Kenapa? Berdasarkan studi literatur ini, Topsis lebih baik dibanding SAW yang terlalu sederhana. Misalnya, untuk case yang sangat mirip dengan punyamu. Gitu. Pokoknya pintar-pintar cari celah lah di mana posisi riset. Di sini bukan beda ya, jadi jangan nanti di bagian ini saya suruh kalian argumentasinya beda.
Oh ini beda Pak, dia pakai metode ini, enggak gitu ya. Harus lebih dalam. Kita coba. Kayak itu ya, kira-kira seperti ini. Ini yang akan tahapan-tahapan harus kita minimal sampai 5 sebenarnya. Ya, datamu udah ada. Nanti saya lihat lagi apakah harus sampai ditulis, tapi walaupun ditulis saya sebenarnya nggak harap sampai di hasil ya. Coba kita lihat kalau IEEE. Kebetulan saya punya international conference. Kita lihat template-nya. Saya share di sini, application share. Coba kita lihat, kalaupun sampai menulis research, kita batasi saja, jangan sampai hasil semester 1. Ya, introduction, masalah dibahas di sini. Mungkin sampai di yang baru ini. Pokoknya nggak usah sampai hasil lah. Sampai riset kepa aja cara menulis itu udah bisa. Tapi nanti kita akan coba pakai template ini. Tapi itu nggak jadi masalah sih. Yang paling intinya adalah ini dulu. Tuh how cara cara nulis itu ada semester 2, ada semester 3. Intinya masalahnya dan baru nanti kita coba cara mensitasi. Ya kan? Intinya ini dulu lah. 1, 2, 3 dulu lah di 1, 2 bulan pertama ya. 1, 2, 3 dulu. Nanti berikutnya baru ini. Intinya 1 sampai 5 lah kita buat dulu. Jadi nanti kalau di eh, penulisan disertasi tesis itu introduction ada, literatur review ada untuk dapat research gap sama metode penelitian ada untuk dapat research design. Research and discussion nggak usah dulu lah, ya nggak usah dulu. Yang penting udah dapat gitu. Ya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi flow-nya udah dapat, gambarannya udah dapat, sehingga ya next step mungkin minggu depan saya mau materi spesifik untuk ini identifikasi masalah ya, libur 2 minggu sambil libur ya sambil sambil cari masalah ya kan, karena minggu depan kita libur, kalian kan kuliah sampai 14 ya, ada kelas 14 ya, dan berarti di 13 saya kasih tugas untuk problem identification, nanti di tanggal 3 satu-satu memperlihatkan. Libur 2 minggu ya. Kita lebaran libur 2 minggu. Kampus. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan atau pernyataan? Tidak ada ya. Saya baru, saya baru pulang ya. Jadi baru pulang dari Malaysia langsung disuruh ngajarin. Jadi saya baru selesai bulan.
9. 9 tahun lalu. Belum setahun. 4 tahun. Balik bikin jet lag. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Saking tidak jelasnya. Tapi semoga ya. Jadi nanti satu-satu ya kita akan identifikasi masalah. Di minggu depan saya buat beberapa slide mengidentifikasi masalah dan saya contoh langsung live aja. Saya di kampus bagaimana identifikasi masalah. Itu dia tugas kalian itu yang nanti berapa itu tadi? 13 ya. Kalian 3 ya, tanggal 3 itu kalian satu-satu cerita. Oh, saya sudah tema saya ini, saya punya masalah ini. Masalahnya seperti itu. Itu aja sih. Baru nanti kita lanjut studi literatur. Saya akan contohkan cara membuat apa namanya, cara membuat eh, research gap ya. Gitu. Mungkin teman-teman zaman sekarang sangat dibantu oleh AI ya. Cuma bagaimana AI itu dibuat menjadi kita punya tulisan gitu. Dia sebagai bantuan it's okay. Tapi membuat generate AI itu menjadi punyanya Irfan itu memang kadang harus duduk dulu baik-baik. Direvisi, perhatikan lagi teksnya, karakter-karakter AI diperbaiki lagi gitu. Mungkin nanti saya akan contohkan beberapa hal ya. Misalnya, nah, AI sudah kita kasih konteks, kemudian keluar hasilnya, kemudian kita lakukan personalisasi supaya ya, AI detection nanti nggak bisa ya karena di tes skip. Anda ini selain Turnitin nanti selain apa namanya ah, selain tingkat plagiasi harus maksimal 20%, ada juga tingkat adaptasi AI seberapa persen. Ya kan? Di Turnitin ada itu terus. Kalau terlalu tinggi cuma saya kurang tahu 10% juga maksimal itu. Identifikasi AI di dalam penulisan kalian. Jadi mau tidak mau setiap ada teks yang kita dapat dari AI generatif mau tidak mau harus dipersonalisasi. Disambung-sambung lah ceritanya. Oke ya, kalau memang tidak ada nanti